Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, perkenankan untuk kali ini saya Ahmad Sultan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin menjelaskan sedikit syarah hadis untuk memenuhi tugas ulumul hadis. Sebelumnya saya akan mengambil hadis dari kitab Al-Muwatta pada bab nikah, yakni hadis tentang tidak diperbolehkannya seseorang itu melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Nah, untuk hadisnya nanti akan saya cantumkan di video. Terus dari hadis itu saya mengambil 3 syarah dari kitab Al-Muwatta. Yang pertama yakni syarah yang bernama Al-Muntaqa, yang mana syarah Al-Muntaqa ini dikarang oleh Imam Khalaf bin Sulaiman bin Sa'id bin Ayub bin Qadhi Abul Walid At-Tujaybil Al-Alandusi Al-Qurtubi Al-Baji At-Tamimi, atau yang sering disebut dengan Imam Al-Baji. Nah, di dalam syarahnya yang bernama Al-Muntaqa ini, beliau menggunakan metode tahlili atau memerinci hadis yang sedang dibahas. Hal itu terbukti ketika beliau menerangkan satu hadis itu, beliau itu sampai berhalaman-halaman dalam menerangkannya. Selain itu, selain panjang lebar dalam menerangkan, beliau juga memasukkan pendapat-pendapat para rawi dan juga menjelaskan secara rinci penjelasan dari hadis tersebut. Makanya dalam hal ini kitab Al-Muntaqanya beliau itu metode pensyarahannya dikategorikan sebagai metode tahlili. Terus untuk selanjutnya kitab yang kedua yakni Syarah Al-Istidrak, yang mana Syarah Al-Istidrak ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Tidak jauh sama dengan Al-Muntaqa, kitab Al-Istidrak ini juga menggunakan metode tahlili dalam mensyarahi hadis. Terus di dalam pensyarahannya juga Imam Ibnu Abdul Bar ini membagi masalah-masalah dalam menjelaskan kitab tersebut, dalam menjelaskan hadis tersebut. Jadi ketika menjelaskan hadis, beliau itu setelah menjelaskan lafaz-lafaznya, terus kandungannya, beliau juga memberikan masalah-masalah untuk lebih memperjelas lagi apa sih makna atau kandungan dari hadis tersebut gitu. Terus untuk yang ketiga atau yang terakhir, saya mengambil kitab Al-Musawwa, syarah kitab Muwatta, yang mana kitab Al-Musawwa ini dikarang oleh Imam Waliullah Ad-Dahlawi. Nah, berbeda dengan dua kitab syarah sebelumnya yang menggunakan metode tahlili, dalam kitab syarah Al-Musawwa ini beliau Imam Ad-Dahlawi menggunakan metode ijmali atau mensyarahi hadis secara global. Hal itu terbukti ketika ada hadis, terutama hadis yang saya bahas ini, itu hanya disyarahi tentang bahasanya dan juga makna secara globalnya saja. Jadi tidak merinci seperti dua syarah yang sebelumnya. Terus mengapa alasan para ulama itu tetap masih membuat syarah, sedangkan sudah ada syarah dari ulama-ulama sebelumnya? Nah, untuk hal itu, menurut saya pribadi ada beberapa faktor yang membuat ulama itu tetap mensyarahi kitab lagi, walaupun sebelumnya sudah ada syarah dari kitab tersebut. Yang pertama adalah para ulama itu berkeinginan terus untuk menghubungkan sanad keilmuan mereka. Jadi karena ingin sanad keilmuannya itu terus terhubung, makanya beliau menciptakan syarah-syarah baru. Dan juga di samping itu, para ulama mengapa kok tetap menciptakan syarah baru, kok tidak cukup dengan syarah yang lama? Itu juga salah satunya adalah faktor tantangan zaman atau perkembangan zaman. Katakanlah ulama A menciptakan syarah ini di zaman sekian. Nah, ulama B menciptakan lagi syarah ini dengan alasan karena di zaman ulama B itu sudah berbeda dengan zamannya
ulama atau perkembangan zaman. Jadi dengan perkembangan zaman kan hukum bisa saja berubah. Terus faktor yang lainnya ya ini keinginan para ulama untuk bertabaruk kepada pengarang kitab hadis muwatta itu. Jadi para ulama ingin bertabaruk dengan pengarang kitab hadis muwatta, makanya beliau membuat syarah dengan tujuan untuk bertabaruk gitu. Jadi yang menurut saya yang paling berpengaruh itu faktor perkembangan zaman, karena tiap ulama itu kan berbeda zaman, terus setiap zamannya juga mempunyai tantangannya masing-masing. Jadi para ulama membuat syarah-syarah itu untuk menjawab dan juga menjawab tantangan pada zaman tersebut, dan juga agar hadis itu masih relevan di zaman tersebut gitu. Kalau mereka tidak membuat syarah-syarah lagi, sedangkan zamannya berubah, nanti dikhawatirkan hadis Nabi itu akan seolah-olah akan stagnan dan tidak relevan dengan zaman sekarang, atau hanya bisa digunakan ketika zaman Nabi dahulu gitu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.